Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mendekati hari puasa. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kita masih dipertemukan lagi dengan bulan puasa. Dan di kesempatan hari ini kita akan update harga bawang merah dari sayur sampai benih. Dan untuk harga sayur nanti akan dibacakan oleh Mas Yusuf Wijayanto. Tetap pada slogan kita berbagi, tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Untuk teman-temanku semua, cuaca saat ini sudah mulai berubah dari setiap hari hujan, dan saat ini di wilayah Bojonegoro panasnya di atas rata-rata. Ini sedikit informasi. Dan untuk teman-temanku semua dari kota-kota lain, dari kabupaten lain, mohon bantuannya untuk update harga bawang merah bisa ditulis di kolom komentar supaya teman-teman pada tahu. Dan itu bentuk dari ibadah kita. Jadi sudah berbagi ke teman-teman yang lain biar tahu dari salah satu kota itu harganya berapa, di kota jenengan berapa, di kota sini berapa, biar kita tahu. Insya Allah selisih tidak akan banyak. Dan nanti setelah dibacakan harga bawang merah saat ini oleh Mas Yusuf, kita akan membahas tentang Bapak Yassin Limpo dan teman-teman. Yang informasinya kita dapat bahwasanya beliau sedang panen raya di salah satu kabupaten atau di salah satu desa di Kabupaten Brebes. Dan untuk informasi harga bawang merah, monggo Mas Ucup dibacakan dengan tegas biar teman-teman itu paham dan ngerti harga bawang merah saat ini. Monggo Mas Yusuf. Selamat pagi. Nah, sekarang dari daerah Sukomoro dulu, Pasar Sukomoro 15 sampai 20.000 tanggung. Terus bawang merah dari Sulawesi 20 sampai 25. Dan saat ini sepi pembeli. Dan sekarang bawang merah di Bojonegoro per hari ini 20 sampai 22.000. Sudah. Itu sudah mulai ada tambahan. Selamat pagi seperti itu. Lumayan bagus. Oke. Ini informasi kita dapat langsung dari sentra bawang merah yang ada di Nganjuk, dari salah satu Tajuk GY Group, anggota Tajuk GY Group, yaitu Mas Heri 88. Terima kasih untuk informasinya Mas Heri. Dan untuk teman-teman yang lainnya, kalau mau ngasih informasi ke Gusman, silakan kasih informasi, nanti akan kita unggah di sini, di channel ini Mas Yusuf ya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman kita. Oke guys, di sini akan sedikit saya informasikan bahwasanya kemarin Bapak Yassin Limpo dan wakil dari Menteri Perdagangan berikut wakil gubernur, wakil gubernur atau wakil bupati, wakil gubernur Jawa Tengah. Oke, ini saya baca guys, takutnya keliru nanti. Takutnya keliru, bahaya. Diinformasikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo panen raya bawang merah Brebes melepas 175 ton ke Jakarta. Ingat, melepasnya ke Jakarta, bukan impor loh guys. Bukan kita impor. Oke, nanti akan kita bahas. Melepasnya ke pasar Jakarta. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Jerry Sambuaga dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Beliau Bapak Taj Yasin Maimun bersama petani melakukan panen raya bawang merah di Desa Krasak. Sekali lagi di Desa Krasak, Kabupaten Brebes. Oh, Minggu Mas Ucup. Minggu tanggal 5 bulan 3 2023. Pada kesempatan itu Menteri Pertanian juga melepas pengiriman bawang merah sebanyak 25 truk, berarti 175 ton kurang lebih, itu 25 truk ke pasar induk Kramat Jati Jakarta. Dia juga memastikan produksi dan ketersediaan bawang merah aman menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 2023. Jelas aman Pak Menteri. Dan di situ saya mendengar sendiri disinggung juga bahwasanya alhamdulillah tidak ada impor. Alhamdulillah memang tidak ada impor. Tapi kurang alhamdulillahnya harga belum bisa stabil. Kalau cuma dikirim ke pasar Kramat Jati Jakarta itu tidak butuh bantuan sampean. Para petani dan para tengkulak sudah mampu untuk mengirim ke pasar Jakarta. Yang kita butuhkan kestabilan harga. Karena pada saat ini harga bawang merah itu masih di bawah standar. Turunnya jenengan kita apresiasi, tapi kalau cuma hanya untuk pencitraan, janganlah. Jadi turun ke lapangan, kita ngobrol-ngobrol gimana caranya supaya harga bawang merah itu bisa stabil dan tidak cenderung turun. Anehnya di sini bisa ngirim ke Jakarta. Harusnya bisa ngirim ke daerah sana, Pak, ke negeri seberang. Jangan cuma di pasar Jakarta. Itu akan sangat membantu petani. Dan jangan pernah hanya sidak lahan atau turun ke lapangan itu saat panen dan di satu tempat saja. Lihatlah di kota-kota lain kekurangannya apa, kelebihannya apa, pupuk yang dibutuhkan petani saat ini apa, supaya panjenengan semua itu bisa paham tentang keluh kesah dari petani. Hadirnya jenengan ke lapangan itu sangat akan membantu para petani, khususnya petani bawang merah dan pada umumnya para petani semua yang ada di Indonesia. Betul Mas Yusuf ya? Oke guys, kita masuk ke prediksi untuk memasuki bulan Ramadan. Prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto. Biasanya sebelum bulan Ramadan turun, pertengahan Ramadan naik. Tetap itu. Masuk di bulan Ramadan akan ada penurunan, dan masuk di pertengahan bulan Ramadan akan ada kenaikan. Itu prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto. Prediksinya nyari aman guys. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Prediksi dari seorang insinyur Gusman Bojonegoro. Pantas Bro? Pantas. Oke guys, ini prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro yang bisa meleset, bisa tepat, dan bisa nyerempet. Jadi prediksi itu kan tidak harus tepat, cuman kita itu memprediksi sesuai kondisi yang ada di lapangan. Untuk prediksi dari Gusman Bojonegoro, memasuki bulan puasa harga akan stuck dan bawang lokal akan mulai bermunculan masuk bulan Ramadan. Untuk memasuki pertengahan bulan Ramadan, insya Allah 99% bakal ada kenaikan. Nanti masuk di seminggu sebelum Lebaran akan ada sedikit penurunan. Sampai 1 minggu setelah Lebaran itu akan ada penurunan, dan harga akan mulai stabil nanti 2 minggu setelah Lebaran.
Dan informasi untuk harga benih saat ini butuh kita sedikit bahas Mas Ucup ya. Harga benih untuk apitan masih ada di kisaran 55.000 guys. Untuk Labuan 1 di kisaran 40 up. Di Labuan 2 kita belum tahu. Belum tahu karena Labuan 2 itu baru habis dipanen. Baru diunting. Dan untuk teman-teman hati-hati karena saat ini stok benih yang ada di Sentra Nganjuk saya pastikan itu menipis. Sangat menipis. Diperkirakan masuk bulan puasa akan ada kenaikan benih. Yakin Mas Ucup ya? Yakin akan ada kenaikan benih. Jadi untuk kenaikan benihnya berapa kita belum tahu. Yang jelas hati-hati untuk para petani bawang merah karena takutnya ada oknum yang kurang bertanggung jawab. Nanti Labuan 1 rasa apitan. Labuan 2 dan Labuan 1 jadi campur. Oplosan. Jadi hati-hati untuk mengetahui kita itu benih itu kualitas atau tidak. Yang pertama itu cari tahu track record dari penjualnya. Ini sering saya ulang. Cari tahu track record dari penjualnya. Karena track record ini penting guys. Orang yang kebiasaan berbuat baik insya Allah akan selalu berbuat baik. Dan saya yakin orang baik akan ketemu orang yang baik pula. Jadi kita cari tahu track recordnya. Kalau penjualnya itu memang sudah kita kenal dan tahu bahwasanya benih yang dari situ itu kualitas, maka silakan beli. Tapi jangan pernah beli orang yang menawarkan benih itu harganya di bawah standar, murah. Hati-hati, itu akan menjerumuskan jenengan. Kalau sampai salah pilih benih, berarti jenengan-jenengan semua itu sudah teken kontrak di awal. Teken kontraknya, teken kontrak kegagalan. Jadi untuk kunci sukses tanam bawang merah itu ada di pemilihan benih yang kualitas dan 2 itu olah lahan yang benar. Dengan kita sudah olah lahan yang benar dan benih yang kualitas, kita itu merawatnya sangat ringan Mas Ucup ya. Contoh kecil tanaman Gusman yang di belakang rumah saat ini sudah 22 hari itu baru dispray sekali. Satu kali dispray dan pertumbuhan tanamannya bagus. Tidak ada indikasi jamur atau molar dan ada sedikit hama ulat dan sudah teratasi. Sudah diatasi dengan larvin. Tapi sudah kita sediakan obat jamurnya M23 dan obat hamanya ulat grandong sudah kita sediakan SPP atau Citropin Plus. Untuk M23 itu bakterisida dan fungisida guys, untuk benar-benar diketahui. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Ada yang mau ditambah Mas Ucup? Yo kono-kono nek enek info komen. Kono-kono nek enek info komen itu bahasa Inggris guys. Saya sederhanakan pakai bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di kota-kota lain, kalau ada informasi tentang harga atau informasi apapun yang berkaitan dengan bawang merah, langsung bisa hubungi tim Gusman Bojonegoro atau langsung WA ke Gusman Bojonegoro, nanti akan kita unggah. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk mensejahterakan para petani hortikultura khususnya dan para petani Indonesia pada umumnya. Insya Allah kita akan ke semua kota yang ada petani bawang merahnya. Insya Allah tujuan kita akan tetap sosialisasi budidaya bawang merah yang baik dan benar. Yang akan kita datangi rata-rata kita itu akan pendampingan ke petani pemula. Kita tidak akan pernah melakukan pendampingan ke petani senior. Ya Mas Yusuf ya. Kita itu hanya ingin mengajari dasar-dasar dari budidaya bawang merah. Jika kita sudah punya pondasinya, jika kita sudah punya dasar-dasarnya, maka dengan sendirinya nanti kedepannya kita akan paham
tentang kelanjutan atau fase-fase yang harus kita lalui dan cara merawat dari olah lahan sampai pasca panen. Dengan sendirinya kita akan paham jika kita sudah ngerti dan paham tentang dasar-dasar dari budidaya bawang merah itu sendiri. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk para guru Gusman Bojonegoro, ada Insinyur Syauri Ahmad, ada Abah Junaidi, ada Pak Akad, ada Kang Yon yang ada di Nganjuk, ada Pak Haji Kadianto yang ada di Sukoharjo. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Semoga apa yang kita perjuangkan selama ini bisa berkah barokah untuk semuanya. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.